Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga keluarga-keluarga Anda dipulihkan dari relasi-relasinya mungkin sedang tidak baik-baik saja, Romo. Akhir-akhir ini lebih banyak ributnya daripada ketawanya, Romo. Sudah lagi tidak merasakan damai di tengah keluarga. Entah itu dalam relasi Anda dengan pasangan Anda, relasi Anda dengan anak-anak Anda, relasi Anda dengan orang tua atau bahkan mertua. Atau bahkan ikut-ikutan kalau di Indonesia ipar-ipar, besan-besan, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara soal keluarga, rasa-rasanya tidak akan pernah ada habis-habisnya. Manusia yang mengharapkan dalam hidup berkeluarga mau bahagia, Romo. Siapa sih yang gak mau bahagia ketika menikah? Semuanya juga mau. Tapi fakta yang dihadapi justru keluarga-keluarga ini, beberapa keluarga malahan meninggalkan luka menjadi sumber ketidakbahagiaan. Renungan kali ini itu melanjutkan dari renungan saya yang kemarin ketika saya berbicara soal jodoh yang cocok. Bagaimana kita bisa belajar dari Abraham, Sarah ketika mencari jodoh untuk anaknya Ishak, bukan? Anda sudah belajar belum doanya? Ya Tuhan, semoga apa yang kuusahakan ini kau lancarkan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Itu doanya. Nah, ada komentar-komentar di kolom komentar. Romo, bagaimana kalau yang sudah menikah justru nggak bahagia, Romo? Waduh, itu lain cerita. Udah cari jodoh yang cocok aja susahnya minta ampun. Cari pacar susah, untuk sampai ketunangan itu susah. Menuju pernikahan sampai bahkan menikah itu nanti rumit. Apalagi ketika menjalani hidup pernikahan. Ada aja, Romo, masalahnya. Saya nggak tahu ya, saya kan tidak menikah. Sejak umur 17 tahun saya sudah keluar dari rumah orang tua saya untuk masuk seminari. Itu bagaimana konflik demi konflik, problem demi problem, hidup berumah tangga. Ada sekian banyak persen perkawinan-perkawinan yang tidak bahagia. Ada sekian banyak hubungan perkawinan sudah ada di ujung tanduk. Hanya membenci, hanya bermusuhan, ribut, segala macam diributin. Akhirnya membawa orang pada air mata dan kesedihan. Merasa hidupnya hancur. Malu, Romo, anak-anak saya banyak yang hidup perkawinannya berantakan. Romo, orang tua saya sendiri broken home, Romo. Hidup perkawinan saya sendiri, Romo, udah hancur, sudah sejak lama, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, yuk kita belajar lagi-lagi dari firman Tuhan. Saudara-saudara, kemarin kan saya sudah tunjukin ada 4 handphone dan 1 laptop. Nah, ini ketinggalan 1 nih, yaitu Florentinada 2323. Belum ngeklaim. Kalau sampai hari Sabtu si Florentinada ini 2323 belum muncul di Instagram saya, bagaimana? Anda setuju nggak kalau saya undi ulang untuk Anda, gitu ya? Laptopnya juga belum ada yang ngeklaim. Padahal saya udah beli 7 laptop kemarin. Saya tungguin ini yang 1 ini muncul dulu di Instagram saya @rmjosusanto. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tentang persiapan pernikahan, cari jodoh, kita bisa belajar dari tokoh seperti Abraham dan Sarah. Tapi bagaimana ketika hidup pernikahan sudah di ujung tanduk, hampir-hampir tidak bisa diselamatkan, sudah hancur-hancuran babak belur. Dari mana kita bisa belajar? Saya angkat 1 kisah lama yang pernah saya angkat tapi udah lama sekali, yaitu tentang Tobit, Sarah, dan Tobia. Dalam kitab Tobit yang Anda bisa temukan dalam bagian Deuterokanonika di tengah-tengah kitab suci, di kitab Tobit Anda bisa melihat itu. Sebuah kitab yang lengkap sekali. Problematik dalam hidup berkeluarga, problematik dalam hidup bermasyarakat, problematik dalam hidup beragama, problematik dalam hidup kekudusan.
Semuanya komplit dicatat dalam kitab Tobit. Bayangin saudara-saudara. Maka kalau Anda belum pernah mendengar kitab Tobit, silakan cari di internet, di handphone, di Google gitu, pasti ada. Ketik aja kitab Tobit. Bagaimana Anda bisa membaca itu bab per bab dari kitab Tobit. Kitab Tobit itu ada di kitab Deuterokanonika. Sebelum kitab Yudit ada 14 bab di dalamnya. Tapi isinya bagus sekali. Konteksnya adalah orang Israel sedang ada di pembuangan Babel. Disebut dalam kitab Tobit disebut media, orang-orang media. Itu artinya orang-orang Babel. Sungguh sebuah kehidupan yang tidak mudah. Tadi sudah saya katakan tantangan dalam hidup beriman. Karena orang-orang Israel pada waktu itu imannya sudah di ujung tanduk. Bahkan ada begitu banyak orang-orang di Israel sudah tidak lagi percaya pada Allah pada saat pembuangan ini. Mereka beranggapan Allah mereka sudah dikalahkan oleh dewa-dewa orang Babel. Nah, dalam budaya pada waktu itu, kalau dewa tertentu atau Allah tertentu sudah dikalahkan oleh dewa bangsa lain, mau nggak mau, suka nggak suka, para pengikutnya ini harus beribadah kepada dewa pemenangnya. Pada waktu itu ada begitu banyak sekali orang-orang Israel kehilangan imannya, kehilangan identitasnya, kehilangan jati diri mereka. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya tantangan hidup perkawinan masa sekarang, gonjang-ganjingnya, problematikanya, pertengkarannya, pertikaiannya, bahkan berujung pada perceraian dan saling membenci, sebetulnya titik berangkatnya sama, yaitu bagaimana iman mereka matang atau tidak, dewasa atau tidak, bertumbuh atau tidak, berbuah atau tidak. Belajar dari Tobit, di Tobit bab 1 saudara-saudara, Anda akan melihat luar biasa kegigihan seorang yang beriman. Ketika bangsanya semuanya kehilangan iman, Tobit muncul sebagai pribadi yang mencoba menunjukkan bahwa Tuhan Allahnya Israel itu masih ada. Tuhan Allah Israel itu masih peduli. Tuhan Allah Israel masih sayang kepada umatnya. Masih berkuasa, masih bertahta. Itu yang mau ditunjukkan oleh Tobit, bukan pakai kata-kata, bukan hanya sekedar doa, tetapi dengan tindakan. Dengan tindak kesalehan, dengan kesaksian hidup yang nyata. Banyak orang zaman sekarang, banyak yang bisa berbicara saleh, banyak yang mengatasnamakan agama, banyak yang ngomong soal yang suci-suci. Tapi ketika dalam hidup harian, ketika hidup nyata, hidup konkret, jauh sekali dari apa yang diomongin. Nah, kitab Tobit, dalam diri Tobit kita bisa melihat di Tobit bab 1 itu, saya sudah pernah bahas bagaimana Tobit menunjukkan keunggulannya sebagai orang beriman ketika tantangannya segede gunung. Itu tantangan pertama, itu kunci pertama sekaligus. Oh, nggak heran Tobit ketika nanti dalam hidup perkawinan datang masalah, dia bisa lewat. Karena dia orang beriman yang sungguh-sungguh menghidupi imannya dalam hidup nyata. Nah, ketika Tobit bab 1, Anda akan lihat itu Tobit bab 2, yaitu Tobit menjadi buta. Lihat, tantangan pribadi langsung diikuti dengan tantangan hidup berkeluarga, bukan? Ya Romo, baru tahu. Selama ini baca kitab Tobit ya lempeng-lempeng aja. Tapi dengan Bible Learning, saya jadi suka nih lama-lama nih. Ternyata dari jalinan cerita demi jalinan cerita ada terungkap bagaimana hidup manusia. Kalau Tobit bisa berhasil mengatasi tantangan hidup imannya, sekarang ketika Tobit jadi buta, dia kan kepala keluarga, dia tulang punggung keluarga, harus menafkahi istri dan anaknya. Tapi waktu itu Tobit menjadi buta, dia kehilangan mata pencariannya. Alhasil muncullah konflik. Saudara-saudara, apakah itu menjadi cerminan kita sebetulnya? Ketika suami di PHK, ketika penghasilan menurun, ketika nafkah terganggu, sudah pasti akan muncul pertengkaran,
pertikaian, masalah dalam hidup keluarga bukan? Iya Romo, betul banget Romo. Gimana ketika penghasilan turun atau di PHK, tapi gaya hidupnya masih yang lama Romo. Seolah-olah masih punya duit Romo. Lama-lama pinjam sana, pinjam sini. Lama-lama tercekik oleh hutang piutang. Saudara-saudaraku, hati-hati. Belajarlah dari kitab suci ini. Belajar dari kitab Tobit. Ketika tantangannya menjadi nyata. Tobit yang tadinya saleh berantakan kok. Dia bertengkar kok dengan istrinya. Dia menuduh istrinya mencuri. Dia menuduh istrinya selingkuh sebetulnya. Bayangin coba. Sesaleh-salehnya orang ketika tantangan hidupnya gila-gilaan. Hancur juga. Kok Romo sama banget Romo sama hidup saya. Ya itulah namanya juga lagi dicerminkan. Lagi dilihatin oleh cermin firman Tuhan ini. Tapi saudara-saudara, untungnya istri Tobit itu namanya Hana, perempuan yang bijaksana. Ketika suaminya lagi balelo, suaminya lagi keblinger, suaminya lagi menuduh dia selingkuh. Padahal istrinya kan sudah saya katakan dulu, istrinya itu melihat suaminya nggak bisa kerja, nggak berpenghasilan. Istrinya memborong semua pekerjaan perempuan di zaman itu. Capek, sudah pasti capek. Tapi kok udah capek, udah berkorban demi nafkah keluarga, tapi malah dituduh yang enggak-enggak. Untungnya istri Tobit adalah istri yang bijaksana. Ini penting luar biasa. Ketika menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga, ketika penghasilan berkurang atau nol sama sekali, diajak salah satu aja ada yang masih waras mikirnya. Ada yang masih bisa berpikir jernih. Masalah ekonominya ini harus dicari jalan keluarnya. Jangan isinya berebut, berantem, makin runyam. Dan alhasil di Tobit bab 2, mereka akhirnya bisa saling sadar kesalahan masing-masing. Dan Tobit pun mengalami pertobatan. Di Tobit bab 3, itu loh laki-laki bijaksana yang lagi kebelinger. Laki-laki bijaksana yang beriman. Laki-laki yang terkenal hebat. Hancur gara-gara kena kotoran burung matanya buta. Akhirnya apa? Maka aku sedih hati, mengeluh dan menangis dengan keluh kesah. Aku angkat doa. Itulah Tobit berdoa pada Tuhan. Dia tidak kehilangan iman rasa percayanya pada Tuhan. Dia tidak kehilangan rasa percayanya meskipun hidup rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Itu kalau istrinya mau kabur, bisa banget itu. Orang dituduh sama suaminya sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika pada akhirnya relasi pasangan suami istri Tobit dan Hana ini dipulihkan, bisa normal lagi, bisa berelasi baik-baik lagi, sudah bernamai lagi, bukan berarti masalahnya selesai. Kalau Anda baca Tobit bab 3 itu di ayat 7, mulai muncul masalah baru, yaitu anak. Dan pasangannya si anak. Bukan sebuah kebetulan yang diceritakan adalah Sarah anak perempuan Raguel. Siapa dia? Nanti calon menantunya si Tobit dan Sarah. Tobit dan Hana. Namanya Sarah, calon untuk Tobia, anaknya Tobit. Jadi supaya Anda gak bingung ya. Ada orang namanya Tobit. Punya istri namanya Hana. Punya anak namanya Tobia. Tobia nanti menikah dengan Sarah. Nah itu dia. Nah ternyata iya Romo. Semua ini masalah kita sebetulnya. Emangnya relasi mertua dengan menantu perempuan emangnya baik-baik saja. Relasi mertua laki-laki dengan menantu laki-laki emangnya baik-baik saja. Romo gak tahu aja. Itu kalau dibikin drama Romo. Seru Romo. Ada aja masalahnya. Ada aja yang bikin hati dongkol. Ada aja yang bikin hati kesel. Omongannya lah, sikapnya lah, penilaiannya lah, kritikannya lah. Wih Romo, gak udah-udah, gak habis-habis, bikin gak happy. Udah tantangan segede gaban begini, masalah datang silih berganti, ditambah lagi masalah dari orang-orang ya ini. Relasi-relasi bukan cuma suami istri doang, tapi juga menantu, mertua, tambah-tambah, ipar, besan, dan semua mualah pokoknya. Nah, diceritakan dalam Tobit bab 3 ayat 7,
calon menantunya Tobit ini itu kena masalah, saudara-saudara. Jadi ini kitab Tobit isinya nih masing-masing semua orang punya masalah. Iya ya Romo, saya pikir dalam keluarga istri doang yang banyak masalahnya. Suami doang Romo yang punya masalahnya. Anak atau orang tua. Ternyata semua. Bahasa Jermannya tuh kabeh punya masalah. Jadi jangan iri-irian. Wih kok dia punya masalah kok aku enggak. Tenang, nanti pasti datang itu masalah. Nggak usah dicari. Atau, saya pikir saya doang yang punya masalah, orang lain enggak. Bentuknya aja yang berbeda saudara-saudara, atau waktunya yang berbeda. Masing-masing orang akan punya masalah. Tinggal bagaimana nih dengan masalahnya, berhadapan dengan masalah orang lain. Kalau cuman berangkat dari titik masalah, apa nggak tambah gede itu masalah? Belajarlah dari bagaimana Tuhan bertindak. Tuhan campur tangan dalam kehidupan masing-masing orang-orang bermasalah ini. Itu cakepnya kitab Tobit. Di pembuangan Tuhan masih berkuasa. Salah satunya adalah ketika si Sarah ini dia udah nikah sama 7 laki-laki. Suami-suami pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh mati kabeh. Semuanya tewas di malam pertama. Karena waktu itu semuanya diganggu oleh setan jahat yang bernama Asmodeus. Sebelum Sarah bersetubuh dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini mah bukan masalah lagi. Dikutuk ini kayaknya. Orang-orang sezamannya ketika ngelihat Sarah mungkin udah kabur duluan bukan? Emang ada orang yang mau nikahin anaknya dengan Sarah? Orang suami-suaminya Sarah aja dari suami pertama sampai suami ketujuh mati semua. Saudara-saudaraku, yuk belajar, yuk sadar. Setiap orang punya masalah, tapi Tuhan campur tangan dalam diri masing-masing dari kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada waktu itu si Sarah ini kuncinya apa? Berdoa. Anda bisa baca tuh di Tobit bab 3 ayat 11. Dia berdoa dalam kesesakannya, dalam masalahnya, dalam hidupnya yang udah nggak punya masa depan, yang udah nggak ada harapan lagi, kuncinya doa. Tobit berdoa, Hana berdoa, nanti Tobia juga berdoa. Jadi doa. Udah kok Romo, Bapak kami 2 kali, Salam Maria 3 kali, Rosario 2 kali, kemuliaan 10 kali. Udah Romo. Banyak orang berdoa cuma di mulut saja, hati-hati. Kalau Anda lihat doa-doanya Tobit, doa-doanya Sarah, doa-doanya Tobia, itu betul-betul ungkapan hati. Akrab banget sama Tuhan, deket banget sama Tuhan. Jadi bukan yang doa asal doa gitu. Belajarlah dari doa-doa mereka. Nah, kemudian seperti Abraham dan Sarah, Tobit dan Hana juga meminta Tobia, anak mereka, cari jodoh. Jadi sama ya Romo ya, problem-problemnya sama. Nah, pada waktu itu Tobia dikirim ke negeri Media. Di perjalanan menuju Media, di kitab Tobit bab 4, ada sebuah pesan Tobit kepada Tobia anaknya sebelum mengirim Tobia ke daerah Media. Dikatakan, lalu Tobit berkata, "Nak, apabila aku sudah mati, kuburkanlah aku sebagaimana mestinya. Hormatilah ibumu, jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya, dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu." Jeng jeng. Waduh, tamparan Romo. Sebagai anak, banyak anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua, malah nambahin beban. Pesan Tobit kepada Tobia ini sungguh luar biasa. Hormati ibumu, jangan bikin sedih hatinya. Apakah Anda setuju sama saya? Ibu-ibu yang nonton video Bible Learning ini pasti setuju, tulis di kolom komen. Setuju Romo. Udah nggak bisa membahagiakan, kami juga orang tua nggak gila harta juga. Tapi malah ditambahin masalah demi masalah. Nah itu. Nah, di kitab Tobit bab 6, berjalanlah Tobia ke Media. Di situ dikatakan pemuda itu turun untuk membasuh kakinya di sungai Tigris. Tetapi dari dalam airnya melonjaklah seekor ikan besar mau menelan kaki pemuda itu. Maka menjeritlah ia. Masalah lagi nih, kakinya mau dimakan ikan besar ketika minum di sungai Tigris.
Tapi di situ saudara-saudara, Tuhan campur tangan. Justru ikan itu ditangkap, dibelek, empedunya akan digunakan untuk obat untuk mengusir Asmodeus, setan yang mengganggu Sarah, yang membunuh suami-suaminya itu. Itu luar biasanya. Ternyata di balik semua masalah selalu ada campur tangan Tuhan. Demikian juga nanti begitu Tobias sampai ke rumah Raguel. Raguel siapa, Romo? Besannya Tobit dan Hana, orang tuanya Sarah. Terjadilah sebuah pertemuan. Akhirnya Tobias sangat jatuh cinta dengan Sarah. Tapi, siapa yang setuju? Kan banyak pertentangan di situ. Sampai-sampai liang kubur disediakan untuk Tobias di malam pertamanya. Ya karena apa? 7 suami meninggal semua. Ya ini ada orang polos dari negeri asing udah mau menikahi Sarah. Apakah laki-laki ini hanya tertarik dengan paras Sarah yang cantik? Hati-hati, itu jebakan Batman itu. Maka liang kubur betul-betul disiapkan untuk Tobias. Tapi saudara-saudara, di malam pengantin, Tobias tahu sejarahnya Sarah. Tobias tahu apa yang akan dihadapinya. Tapi lagi-lagi Tobias dan Sarah berdoa. Itu ada doanya bagus banget ya. Itu salah satu ungkapan doanya itu, izinkan kami menua bersama. Oh itu keren sih. Di Tobit bab 8 mereka berdoa sebagai berikut. Bukan karena nafsu berahi sekarang ku ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Suami-suami, istri-istri, ketika cari jodoh, ketika menikah dengan pasangan Anda, jangan pernah ketinggalan tuh hati yang benar, hidup benar. Jadi orang benar dulu deh. Karena jadi orang benar itu menjadi pintu masuk buat ke yang lain-lainnya. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Dan akhirnya saudara-saudara, Tobias ini diselamatkan oleh Allah. Sarahnya juga diselamatkan sehingga terjadilah pernikahan. Mereka akan beranak cucu dan mereka menjadi orang tua yang hebat. Keturunannya mereka juga hebat-hebat semua. Berkat Tuhan sungguh nyata buat pernikahan mereka, buat keluarga mereka. Bagaimana anak bisa membahagiakan orang tuanya. Bagaimana menantu, mertua saling membahagiakan. Bagaimana setiap orang akhirnya mau bergulat, bisa bergulat dengan masalah-masalahnya, menemukan kemuliaan Tuhan, dan akhirnya pernikahan mereka dipulihkan. Ada banyak pasangan-pasangan sedang diganggu oleh Asmodeus zaman sekarang. Perselingkuhan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan, nggak percaya, curiga, hatinya disakiti, omongannya pahit dan lain sebagainya. Saudara-saudara, usir Asmodeus dalam keluargamu. Suami yang sedang judi online, istri yang sedang macam-macam, anak yang sedang sibuknya, gak perhatian sama orang tuanya. Itulah Asmodeus zaman sekarang. Minta kekuatan Allah. Doa menjadi kekuatan. Itulah saudara-saudara, semoga keluarga kita dipulihkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.